Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Sri Wahyuni dari kelas M75. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai apa itu penelitian pendidikan. Nah teman-teman, tentu saja kita sudah tidak asing lagi dengan kata penelitian. Seperti yang kita ketahui bersama, pengetahuan itu lahir dari adanya penelitian. Bahkan dapat dikatakan bahwa pengetahuan merupakan sebuah produk dari penelitian itu sendiri. Dengan kata lain, bahwa penelitian merupakan esensi dari menemukan solusi ataupun jawaban dari sebuah masalah. Penelitian ini dapat juga didefinisikan sebagai suatu proses yang bertahap dan bersiklus, yang dimana kita memulainya dengan mengidentifikasi masalah atau isu yang akan kita teliti. Nah, selanjutnya kita harus mengkaji mengenai bahan bacaan yang akan menunjang penelitian itu nanti. Nah, setelah itu kita harus memperjelas mengenai apa tujuan dari dilaksanakannya penelitian tersebut. Secara garis besar, ada 3 tujuan mengapa kita harus melaksanakan penelitian. Yang pertama adalah tujuan eksploratif atau penemuan. Nah, penelitian ini dilaksanakan untuk menemukan sesuatu berupa ilmu pengetahuan yang baru dalam bidang tertentu. Dan yang kedua adalah tujuan verifikatif atau pembuktian. Nah, penelitian ini dilaksanakan untuk menguji kebenaran dari sesuatu berupa ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga yaitu tujuan pengembangan. Nah, penelitian ini dilaksanakan untuk mengembangkan sesuatu atau ilmu pengetahuan yang telah ada. Sedangkan apabila kita meninjau dari segi fungsi, penelitian itu memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama penelitian dasar, dan yang kedua adalah penelitian terapan, dan yang ketiga adalah penelitian evaluatif. Selanjutnya, apabila kita meninjau dari ruang lingkup penelitian pendidikan, nah ini tidak jauh berbeda dengan penelitian di bidang ilmu lainnya, terutama dari segi metodologis. Yang membedakan hanyalah yang pertama bidang kajian, yang kedua adalah masalah atau variabel yang diuji, yang ketiga adalah tujuan serta manfaat dari penelitian sendiri. Ruang lingkup dari penelitian pendidikan itu sendiri dapat dikatakan sangat luas, seperti mencakup masalah pendidikan, falsafah-falsafah dalam pendidikan, manajemen pendidikan, satuan pendidikan, program pendidikan, dan sebagainya. Terakhir, kita akan membahas mengenai pendekatan dari penelitian pendidikan. Nah, penelitian pendidikan ini dapat dilakukan dengan 2 cara pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan positivistik, dan yang kedua adalah pendekatan naturalistik. Pertama adalah pendekatan positivistik. Nah, pendekatan positivistik ini berlandaskan pada paham empirisme. Nah, paham ini meyakini bahwa sebuah kebenaran haruslah memiliki bukti empirik, yang berarti bahwa harus memiliki bukti yang dapat diuji melalui pengalaman indera manusia. Sehingga penelitian ini mengharuskan adanya kepastian dalam sebuah kebenaran berupa kesimpulan yang dapat diukur, diobservasi, dan diverifikasi. Yang kedua adalah pendekatan naturalistik. Nah, pendekatan ini memandang bahwa kebenaran itu bersifat utuh, holistik, dan senantiasa dapat berubah atau dinamis. Dalam penelitian ini, peneliti dan objek yang diteliti harus saling berinteraksi. Sehingga pendekatan naturalistik ini sering juga disebut sebagai pendekatan kualitatif atau pendekatan humanistik. Nah teman-teman, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai hakikat dari penelitian pendidikan. Nah, dapat kita ambil kesimpulan bahwa penelitian pendidikan merupakan suatu proses yang dilakukan
untuk menemukan sebuah solusi atau jawaban dari masalah yang akan kita teliti. Sekian dari saya, semoga kita dapat memahami semua penjelasan yang telah saya berikan, mulai dari pengertian, fungsi, tujuan, ruang lingkup, hingga pendekatan dari penelitian pendidikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.